Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kutukan Makam Tuan Lim. Kita mulai saja ceritanya. Angin malam bertiup pelan dari arah bukit, membawa aroma tanah basah bercampur dupa sisa pemakaman siang tadi. Di balik deretan nisan batu yang berjajar rapat, suasana pekuburan Tionghoa itu tampak begitu hening. Hanya sesekali terdengar suara cicak dari pepohonan, atau suara dedaunan yang bergesekan. Dua sosok berjalan pelan menyusuri pematang tanah. Mereka membawa cangkul, linggis, dan karung goni. Langkah mereka berat, bukan karena beban barang, melainkan karena hati yang berdegup kencang menahan gelisah. "Pin, apa kau yakin ini aman?" Suara Jumadi bergetar, matanya tak lepas dari barisan makam megah yang dihiasi patung singa batu. Sarpin, lelaki bertubuh kekar dengan wajah keras dan sorot mata penuh tekad, hanya mendengus. "Kau mau tetap miskin seumur hidup, Di? Mau kerja jadi kuli bangunan sampai punggungmu patah? Lihat sekelilingmu, ini semua emas yang terkubur. Satu gelang giok saja bisa cukup buat lunasi hutangku ke rentenir." Jumadi menelan ludah. Keringat dingin menetes di keningnya meski udara malam begitu menusuk. Tapi, mereka bilang makam Tuan Lim angker. Konon orang yang nekat mengusik makamnya, tidak ada yang hidup lama. Sarpin berhenti, menatap kawannya dengan tatapan tajam. "Hantu itu cuma cerita orang tua buat nakut-nakuti. Aku sudah 10 tahun jadi penggali kubur, belum pernah lihat hantu. Yang ada hanya tulang belulang dan tanah busuk. Itu saja." Mereka berhenti di depan sebuah makam besar berwarna kelabu. Makam itu berbeda dari yang lain. Bangunannya melengkung indah seperti setengah lingkaran, dengan ukiran naga di sisi kiri dan kanan. Pada bagian tengahnya, tertulis nama besar dengan huruf emas yang mulai pudar. Lim Tionghoa 1932-1992. Di sisi kiri makam utama, ada nisan lebih kecil dengan tulisan halus. Mei Lin 1965-1985. Jumadi merinding. Ia tahu nama itu. Cerita orang kampung selalu menyebut bahwa Mei Lin meninggal muda, dan ayahnya, Tuan Lim, menyusul beberapa tahun kemudian. Konon, arwah mereka begitu kuat karena keluarga Lim adalah keturunan Tionghoa yang taat pada tradisi leluhur. Sarpin menancapkan linggis ke tanah tanpa banyak bicara. "Kita gali sekarang. Sebelum orang lain tahu tempat ini." Belum sempat Jumadi ikut bergerak, suara berat seorang perempuan tua terdengar dari balik pepohonan. "Jangan kalian sentuh tanah itu." Keduanya terkejut, menoleh cepat. Dari kegelapan, muncul sosok Nenek Moi, penjaga makam yang terkenal aneh. Rambutnya putih kusut, matanya sipit tapi tajam, dan tubuhnya bungkuk menopang tongkat bambu. Ia berdiri diam, hanya menatap, lalu berkata dengan suara lirih penuh tekanan. "Tanah ini bukan untuk manusia serakah. Siapa yang berani merusaknya, jiwanya tidak akan pernah pulang." Jumadi langsung mundur satu langkah, wajahnya pucat pasi. "Pin, aku bilang kan, ini bukan ide bagus." Tapi Sarpin justru tertawa kecil. "Dasar nenek pikun. Kau kira kami takut kutukan? Hidup lebih menakutkan daripada mati, Nek." Nenek Moi tidak marah, hanya menggeleng pelan. Lalu, dengan langkah lambat, ia berbalik dan menghilang ke balik pepohonan. Sarpin meludah ke tanah. "Ayo cepat, Di. Jangan dengarkan ocehan orang tua itu." Jumadi menatap makam megah di hadapannya. Bayangan patung naga seakan bergerak ketika diterpa sinar bulan. Hatinya berteriak untuk pergi, tapi kakinya tetap diam. Dan malam itu, suara pertama cangkul menembus tanah basah, mengawali dosa yang akan menyeret mereka pada teror tak berkesudahan. Cangkul pertama Sarpin menghantam tanah, mengeluarkan suara berderak keras yang menggema di sekeliling makam. Seperti suara yang terperangkap dalam batu, terdengar nyaring di tengah sunyi malam. Jumadi menatap cangkul itu dengan gelisah. Matanya berkelip-kelep, seakan mendengar bisikan dari dalam tanah. "Ayo, Di, bantu aku," teriak Sarpin, sambil mengibaskan keringat dari dahinya. Jumadi masih ragu, namun akhirnya ia ikut mengambil linggis dan mulai menancapkannya ke tanah. Tanah di sekitar makam Tuan Lim ini terasa lebih keras dari biasanya, seakan berusaha menahan setiap upaya mereka. Setiap kali linggis menusuk tanah, ada rasa berat yang menghalangi, seperti ada sesuatu yang memegangnya dari bawah.
Kenapa tanah ini keras sekali? Pin? Tanya Jumadi, mulutnya mengeluarkan napas panjang. Memang harus keras, Di. Itu berarti ada sesuatu yang besar di bawahnya. Sarpin menjawab sambil terus menggali, matanya bersinar dengan harapan. Kau lihat itu? Coba lihat. Sarpin mengarahkan pandangannya pada sisi kiri makam, tempat linggisnya menancap. Di sana, tanah yang digali mulai mengarah ke peti jenazah besar yang terbuat dari kayu, dihiasi ukiran rumit. Bahkan dari jauh, mereka bisa melihat bahwa peti itu sepertinya masih dalam kondisi yang sangat baik, seperti baru saja dikuburkan kemarin. Jumadi menelan ludah, pikirannya mulai kacau. Pin, ini bukan sembarang makam. Aku mulai takut. Tidak ada yang perlu ditakuti. Kita hanya ingin mengambil sedikit untuk hidup lebih baik, jawab Sarpin dengan suara penuh keyakinan, namun di dalam dirinya, ada rasa cemas yang perlahan mulai tumbuh. Saat mereka akhirnya berhasil menggali cukup dalam, peti itu terungkap sepenuhnya, dan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Mereka berhenti sejenak, menatap peti itu dengan rasa takjub. Perhiasan, Di. Perhiasan, kata Sarpin dengan bersemangat. Ini bisa mengubah hidup kita. Dengan tangan gemetar, Sarpin membuka tutup peti. Ketika peti itu terbuka, bau busuk yang tajam langsung menyeruak, membuat mereka terbatuk-batuk. Udara sekitar seolah mencekik, dan segala sesuatu terasa lebih berat. Namun, apa yang mereka lihat di dalam peti itu membuat mata mereka membelalak. Di dalamnya tidak hanya ada jasad Tuan Lim, yang sudah mengering dan membusuk, tetapi juga tumpukan perhiasan, emas, giok, dan batu permata yang bersinar lembut dalam gelap. Jumadi menarik napas dalam-dalam, namun tidak bisa menutupi kegelisahannya. Pin itu terlalu banyak. Ini terlalu mencurigakan. Kita tidak bisa mengambil semua ini. Sarpin hanya tertawa kecil, matanya tidak bisa lepas dari perhiasan yang berkilau. Ini kesempatan kita, Di. Semua ini untuk kita. Sarap-sarap perhiasan itu dimasukkan ke dalam karung goni. Mereka terus bekerja dengan tergesa-gesa, tetapi semakin lama suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, sebuah angin kencang bertiup, mengibaskan daun-daun yang tergeletak di sekitar mereka, seolah alam sendiri menentang apa yang sedang mereka lakukan. Suara langkah kaki berat terdengar dari belakang, dan sebelum keduanya sempat menoleh, sebuah suara mengerikan menggema. Jangan, ambil itu. Jumadi menjerit, tubuhnya terhuyung mundur. Sarpin berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang terus berdesir. Siapa itu? Tanya Jumadi, suaranya serak karena ketakutan. Cuma angin, jawab Sarpin, meskipun suaranya juga sedikit gemetar. Kau lemah sekali, Di. Itu hanya perasaanmu. Namun, angin yang berhembus semakin kencang, seolah mencoba menahan mereka di tempatnya. Langit malam yang tadinya cerah kini dipenuhi awan gelap, menutupi bulan yang biasanya menyinari. Jumadi menggigil, tetapi ia tetap memaksakan diri melanjutkan pekerjaan. Tapi, aku merasa ada yang aneh di sini, Pin. Tempat ini tidak biasa. Sarpin sudah tidak mendengarkan. Matanya tertuju pada gelang emas yang berkilau dengan tajam. Ini akan menyelesaikan masalah kita, Di. Sekali lagi, lihatlah perhiasan ini. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar, begitu kuat hingga mereka hampir jatuh. Sebuah suara datang, lebih keras kali ini, seperti gema yang berasal dari dalam tanah. Jangan sentuh perhiasan itu. Suara itu terdengar jelas, penuh amarah dan ancaman. Sarpin terhenti. Ia menatap sekeliling dengan cemas, tapi kemudian menarik napas panjang. Tidak ada apa-apa. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Namun, sebelum dia sempat melanjutkan, sebuah bayangan putih melintas di depan mereka. Cepat, samar, hampir tidak terlihat. Jumadi menjerit ketakutan. Pin, lihat. Apa itu? Sarpin yang semula yakin, kini mulai ragu. Ia menatap bayangan itu, dan mendadak tubuhnya terasa kaku. Dari balik kegelapan, sebuah sosok perempuan muncul perlahan. Wajahnya pucat, dengan mata yang terbuka lebar, menatap mereka dengan penuh kebencian. Rambutnya panjang terurai, melayang di udara. Meilin, bisik Jumadi dengan suara parau. Sarpin mundur satu langkah, wajahnya berubah pucat. Apa yang kau lakukan di sini? Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia bergerak cepat menuju mereka,
seolah tubuhnya melayang di udara. Tanpa bisa mereka hindari, bayangan itu meluncur ke arah Sarpin dengan kecepatan luar biasa. "Pin!" teriak Jumadi, namun terlalu terlambat. Bayangan itu menembus tubuh Sarpin. Tubuhnya terhuyung mundur, dan mulutnya terbuka lebar, mencoba berteriak, namun hanya keluar suara seperti desisan. Tubuh Sarpin terjatuh ke tanah, matanya terbelalak, dan darah mengalir dari mulutnya. Jumadi terdiam, tubuhnya kaku. "Pin! Pin!" Saat itu, bayangan Meilin berbalik, menatap Jumadi dengan mata penuh kebencian. "Sekarang giliranmu." Suara itu terdengar pelan namun menggelegar di dalam pikiran Jumadi. Jumadi, yang kini hampir tidak bisa bergerak, merasakan tubuhnya terangkat, dan kegelapan mulai menyelimuti pandangannya. Jumadi tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti dibekukan oleh kekuatan tak kasat mata. Bayangan Meilin kini mendekat, dengan langkah yang tidak pernah menyentuh tanah. Mata perempuan itu yang memucat, seakan menghisap cahaya dari sekelilingnya, semakin mendekat ke arah Jumadi. "Jumadi?" Suara itu mengalir pelan, menggetarkan setiap serat tubuhnya. Suara itu terasa seperti bisikan dalam mimpi buruk yang tak bisa dihindari. Jumadi, yang tubuhnya tak bergerak, hanya bisa menatap dalam ketakutan. Di dalam hatinya, sebuah suara berteriak keras, memohon agar bisa melarikan diri. Namun, tubuhnya tak bisa mengikuti. Semuanya terasa begitu berat. Segala daya tarik dunia ini hilang, digantikan oleh rasa dingin yang tak tertahankan. Bayangan itu berhenti di depan Jumadi. Wajah Meilin yang pucat memancarkan aura keputusasaan, seolah ada cerita yang terpendam di balik matanya yang besar dan kosong. "Kenapa?" tanya Jumadi dengan suara serak. "Kenapa kami di sini? Apa yang salah?" Meilin tak menjawab. Dia hanya menatapnya, dan saat itu, Jumadi merasakan sesuatu yang asing. Kekuatan itu, yang datang dari bayangan Meilin, seperti menyusup ke dalam dirinya. Ada suara-suara aneh yang mulai berbisik di telinganya, suara yang datang dari dalam tanah, suara yang penuh dengan kebencian dan kemarahan. "Selama bertahun-tahun, kami terperangkap di sini," bisik Meilin, suaranya seperti gema dari masa lalu. "Kami harus melindungi apa yang kami cintai. Dan kini, kalian datang untuk merusaknya." Jumadi merasa tubuhnya semakin lemah, setiap kata Meilin membuatnya merasa semakin terhisap. Seperti ada kekuatan yang tidak kasat mata mengikat tubuhnya, membuatnya semakin sulit untuk bernapas. "Perhiasan itu?" Suara Meilin terdengar seperti bisikan angin yang mengalir di antara pepohonan. "Kalian tidak tahu apa yang telah kalian ambil. Itu bukan sekadar emas, bukan sekadar giok. Itu adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya." Jumadi merasakan tubuhnya gemetar. Semua yang ia dengar, semua yang ia lihat, mulai terasa semakin tidak nyata. Seakan dunia ini mulai retak, mengungkapkan kegelapan yang tersembunyi di bawah permukaannya. Tiba-tiba, bumi di bawah mereka bergetar. Bukan hanya tanah, tapi seluruh pemakaman. Nisan-nisan mulai bergoyang, dan suara batu-batu yang bergesekan terdengar keras. Tanah di sekitar makam Tuan Li mulai terbelah, mengeluarkan asap hitam yang tebal. Angin kencang berputar, menciptakan pusaran yang membuat Jumadi semakin tercekik. Meilin mendekatkan wajahnya ke wajah Jumadi. Wajah pucatnya yang kini tampak semakin menakutkan, dengan mata yang kosong dan tanpa jiwa. "Kalian harus membayar. Setiap tindakan ada balasannya. Kalian merusak kedamaian yang kami jaga selama ini." Jumadi merasa sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, seperti sesuatu yang sedang merasuki tubuhnya. Jiwanya merasa tertarik ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Bayangan Meilin sekarang berwajah sangat menakutkan, tubuhnya terlihat pecah-pecah, seolah terbuat dari kepingan-kepingan bayangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja, seiring dengan gemuruh tanah yang semakin keras. Dalam sekejap, segala suara pun lenyap. Hanya ada hening. Hanya ada gelap. Jumadi, yang semula tak bisa bergerak, kini merasakan tubuhnya bebas, meski masih lemah dan terhuyung. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh. Dalam sekejap, pandangannya berputar, dan tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakit yang luar biasa merasuk ke dalam tubuhnya, membuatnya terjatuh ke tanah dengan keras. "Sarpin?" Suara Jumadi keluar terbata-bata. Namun, tak ada jawaban. Semua terasa begitu sunyi, lebih sunyi dari biasanya.
Ia memaksakan diri untuk berdiri. Melihat ke sekitar, semua makam yang semula tampak biasa saja kini tampak hidup. Setiap nisan seolah bernafas, menghembuskan udara panas yang kental. Suara langkah kaki terdengar lagi, tetapi kali ini, bukan hanya dari satu arah. Suara itu datang dari segala penjuru. Seperti ada ribuan kaki yang melangkah di tanah yang sama. Tiba-tiba, Jumadi menoleh ke belakang. Sarpin terbaring di sana, di depan makam, tubuhnya kaku, mata terbelalak, mulutnya terbuka lebar. Darah mengalir dari tenggorokan dan matanya, seperti ada yang merobeknya dari dalam. Matanya penuh dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Jumadi ingin berlari, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Kakinya tak bisa bergerak, seakan ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Bayangan Mei Lin muncul kembali, namun kali ini dia tidak sendirian. Di belakangnya, ada sosok lain, sebuah bayangan besar, dengan wajah yang sangat mirip dengan Tuan Lim, sosok pria tua yang tampak seperti terbuat dari bayangan dan api. Sekarang, waktumu sudah tiba. Suara Tuan Lim bergema, seperti seruan dari kedalaman neraka. Sebelum Jumadi bisa bereaksi, bayangan Tuan Lim melangkah maju, dan tanpa peringatan, tangan besar itu meraih tubuh Jumadi. Tangan itu dingin, sangat dingin, dan saat jemarinya menggenggam tubuh Jumadi, segala kekuatan yang ada dalam dirinya langsung terhisap habis. Jumadi merasakan tubuhnya terangkat, jiwanya ditarik ke dalam kegelapan yang dalam. Suara teriakan terakhirnya tersisa di udara, namun semakin lama semakin menghilang, terbawa angin yang semakin kencang. Matahari pagi menembus kabut tipis yang menyelimuti pemakaman Tionghoa itu. Embun masih menempel di batu nisan, berkilau samar seperti butiran kaca. Dari jauh, makam Tuan Lim tampak berdiri megah, seolah tak pernah tersentuh tangan manusia. Tidak ada tanah galian, tidak ada bekas cangkul, tidak ada jejak kaki. Hanya keheningan yang terasa terlalu pekat. Beberapa warga desa yang lewat mengaku mendengar suara aneh malam sebelumnya. Suara cangkul, suara jeritan samar, dan bisikan yang melayang terbawa angin. Namun, saat mereka memeriksa keesokan harinya, tidak ada apapun yang tersisa. Sarpin dan Jumadi tidak pernah kembali. Kabar hilangnya mereka hanya menjadi cerita beredar dari mulut ke mulut. Ada yang bilang mereka kabur ke kota, ada yang percaya mereka mati di tangan rentenir, tapi sebagian besar warga yakin, mereka ditelan kutukan makam Tuan Lim. Sejak malam itu, setiap kali angin bertiup dari arah bukit, suara lirih terdengar di antara deretan nisan, suara orang yang berbisik, memanggil, meratap. Dan kadang, di bawah sinar bulan, ada yang bersumpah melihat dua bayangan berdiri kaku di depan makam Tuan Lim. Satu bertubuh kekar dengan wajah tegang, satunya lagi kurus dengan mata penuh ketakutan. Mereka tak lagi manusia. Mereka hanyalah arwah baru, terikat selamanya untuk menjaga harta yang dulu ingin mereka rampas. Kutukan itu tak pernah berhenti. Hanya menunggu orang serakah berikutnya yang berani mengusik tidur panjang keluarga Lim. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Kutukan Makam Tuan Lim berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.